Halo guys, welcome to Enatek ID dan kali ini akhirnya Samsung melakukan event sebagai penerus Galaxy S21, Galaxy S21 Plus dan juga Galaxy S21 Ultra. Jadi event ini menurutku sangat-sangat menarik dan akan menarik perhatian khususnya bagi Samsung fans dan juga bagi kalian yang menunggu untuk mengganti handphone kalian di awal tahun 2022 ini. Jadi langsung saja, kali ini Samsung mengumumkan untuk Galaxy S series-nya tetap 3 seperti tahun sebelumnya. Galaxy S22, Galaxy S22 Plus, dan juga Galaxy S22 Ultra. Jadi aku akan bahas terlebih dahulu dari sisi body. Yang pertama adalah mereka menggunakan armor aluminium yang sempat diperkenalkan di Galaxy Z Flip 3 dan Z Fold 3 di akhir tahun 2021 kemarin, dengan aluminium yang lebih kuat. Tapi dari pengalamanku pribadi setelah menggunakan Z Flip 3 dan juga Z Fold 3, tetap saja walaupun itu armor tapi tetap saja aluminium. Sehingga saat aku coba juga gonta-ganti casing ya, waktu itu aku coba-coba untuk review, kadang tetap berat-beratnya masih ada. Bisa kita expect lebih kuat lah dibandingkan aluminium yang biasa walaupun tidak signifikan. Lalu Gorilla Glass Victus yang mungkin 2 tahun terakhir sudah digunakan oleh HP Samsung untuk high-end dan juga beberapa brand lain. Kali ini akhirnya ada baru yaitu dengan Gorilla Glass Victus Plus. Jadi bisa kita expect juga bahwa kekuatannya lebih kuat, lebih tahan banting dan juga mungkin lebih tahan berat dibandingkan dengan Gorilla Glass Victus sebelumnya. Untuk sisi display, Galaxy S22 dengan 6,1 inch, S22 Plus dengan 6,6 inch dan juga Galaxy S22 Ultra dengan 6,8 inch. Lalu di S22 Ultra dengan LTPO 2.0, mungkin beberapa sudah pernah kita dengar dengan HP-HP Android lain dan memberikan kualitas display yang pastinya terbaik dikeluarkan oleh Samsung ya. Beberapa brand lain pun menggunakan display dari Samsung sendiri dan kualitasnya dengan brightness-nya, kecerahannya semua yang terbaik yang akan diberikan di Galaxy S22 series ini. Kebagian yang menarik yaitu S Pen support-nya, lebih tepatnya di Galaxy S22 Ultra ada S Pen slot di dalam bodinya. Jadi seperti kita ini agak flashback ke belakang bahwa Galaxy Note 20 Ultra ini datang di Galaxy S22 Ultra. Bahkan menurutku pribadi perubahan desainnya itu tidak jauh berbeda atau tidak signifikan dibandingkan Note 20 Ultra sebelumnya. Bahkan untuk desain language-nya pun menurutku tidak jauh berbeda dibandingkan dengan Galaxy Note series, tetapi memang cukup berbeda dibandingkan dengan Galaxy S21 Ultra yang keluar di awal tahun 2021 kemarin. Dari kamera, S22 dan S22 Plus dengan 50 megapiksel main kamera, 12 megapiksel ultra wide dan juga 10 megapiksel telefoto 3 kali zoom. Lalu untuk Galaxy S22 Ultra dengan 108 megapiksel, jadi mungkin bisa kita katakan mirip lah dengan S21 Ultra sebelumnya, tapi dengan generasi yang lebih baru serta lebih maksimal yang akan digunakan di sini dengan optimisasi software dan juga hardware. Selain itu adanya ultra wide, telefoto dan juga periscope lens masih sama yang bisa up to 100 kali digunakan di Galaxy S22 Ultra ini. Pastinya mungkin beberapa dari kalian agak bingung, termasuk aku pun juga melihat bagaimana perubahan yang aneh. Karena beberapa brand yang lain, contohnya mungkin kita bisa lihat brand sebelah Xiaomi, lalu beberapa brand yang lain seperti Google Pixel, mereka tidak loncat ke 108 megapiksel, atau bahkan yang tahun sebelumnya menggunakan 108 megapiksel agak turun nih menggunakan 48 atau 50 megapiksel main kamera. Jadi bisa kita expect dan computational fotografi yang lebih baik lagi digunakan di S22 Ultra ini, 108 megapikselnya bisa memberikan yang maksimal. Selain itu juga beberapa fitur diperkenalkan oleh Samsung yang intinya adalah memberikan hasil foto yang jauh lebih baik, apalagi di bagian gelap atau night mode jauh lebih baik juga dikatakan dengan hasil yang lebih maksimal dibandingkan dengan Galaxy S atau HP Samsung yang lainnya. Masuk ke sisi performance atau bisa kita katakan chipset yang digunakan. Jadi tahun ini sangat menarik juga menurutku karena ada perubahan yang cukup besar. Yang pertama adalah Samsung akan menggunakan Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 dan juga dengan Exynos 2200. Jadi Indonesia kali ini kedapatan dengan Snapdragon 8 Gen 1 yang menurutku menarik tapi juga mungkin beberapa kecewa karena ingin merasakan Exynos 2200 di mana tahun ini Samsung bekerja sama dengan AMD untuk menggunakan GPU core dari AMD yang dimasukkan di Exynos 2200 ini. Sebenarnya awal-awal ada sedikit keanehan karena adanya peluncuran yang di-delay dengan kekurangan-kekurangan yang ada dihasilkan di Exynos 2200 dari info beberapa leaker. Dan juga ada chip shortage dan keadaannya tidak memungkinkan ini, kemungkinan besar Exynos 2200 tidak banyak. Sehingga banyak market yang menggunakan Snapdragon 8 Gen 1 dibandingkan Exynos 2200.
Lalu aku ingin singgung sedikit, ada satu video menarik dari Dev2D yang memang dikatakan bahwa Snapdragon 8 Gen 1 ini sangat panas jika di benchmark lalu dites yang sangat maksimal. Tetapi ketika digunakan pemakaian umum, hasilnya itu juga sangat menarik karena aman, panasnya juga tidak sangat panas, serta baterai efisiensi yang lebih baik juga digunakan di Snapdragon 8 Gen 1 ini. Lalu terkait RAM, beberapa market juga ada yang mendapatkan 8GB RAM saja bahkan di S22 Ultra untuk base-nya. Tapi di Indonesia akan mendapatkan 12GB RAM untuk base, jadi kita bisa akan lihat dengan maksimal RAM yang digunakan sehingga akan menopang juga chipsetnya lebih maksimal dan performanya jauh lebih baik di Galaxy S22 Ultra. Lanjut ke baterai, Galaxy S22 Ultra dengan 5000 mAh. Jadi dengan kecepatan yang baru, untuk S22 masih tetap dengan 25 watt charger, tapi untuk S22 Ultra akan compatible dengan 45 watt charger. Jadi kita bisa expect pengecasan yang lebih cepat. Walaupun mungkin kita lihat beberapa brand yang lain bahkan ada yang di atas 100 watt untuk pengecasannya. Lalu tak lupa berikut aku tunjukkan harga Galaxy S22, S22 Plus dan juga S22 Ultra di Indonesia. Jadi dari yang diumumkan hari ini, yang menarik yang aku tunggu adalah penggunaan chipsetnya, yaitu Snapdragon 8 Gen 1 dan juga dengan Exynos 2200 di Galaxy S22 series. Bagaimana Samsung memaksimalkan chipset ini dan bagaimana juga performa yang dihasilkan dari kedua chipset ini. Dan dibandingkan dengan chipset yang lain seperti MediaTek ataupun juga Apple A series, bahkan dengan Huawei Kirin yang mungkin nanti akan keluar dengan chipset terbaru mereka. Lalu yang selanjutnya adalah S Pen support yang sangat menarik juga karena ada blend-in atau pencampuran di Galaxy S dan juga Galaxy Note. Aku nggak sabar juga bagaimana kesan dan pastinya ada pro kontra di sini karena ada yang suka dan juga tidak suka adanya S Pen di Galaxy S22 Ultra. Dan juga yang menarik di sini adalah Samsung mengumumkan pada desainnya pun bahwa adanya repurposed ocean bound plastics. Yang aku dapat disimpulkan di sini di Galaxy Launchpad 2022 adalah memang ini bukan update yang sangat besar khususnya dari sisi desain. Karena bisa kita lihat S22 dan S22 Plus pun mungkin akan mirip dengan S21 dengan S21 Plus juga. Lalu S22 Ultra mungkin bisa kita katakan berbeda dibandingkan S21 Ultra, tapi kita flashback sedikit dengan Galaxy Note 20 Ultra yang menurutku untuk desain language-nya hampir mirip juga. Tapi pastinya dengan adanya tambahan-tambahan yang menarik, chipset yang sudah loncat ke 4 nanometer proses juga dengan Snapdragon 8 Gen 1 ataupun Exynos 2200, ini juga yang perlu kita lihat bagaimana perkembangan dari sisi chipset, performa, dan pastinya dengan computational photography, foto yang dihasilkan oleh Samsung, yang pastinya sebelumnya tidak pernah mengecewakan. Tahun ini bisa kita katakan dan bisa kita expect juga apa yang Samsung klaim, bahwa ini bisa menjadi salah satu loncatan yang baik juga yang dikeluarkan oleh Samsung di Galaxy S22 series ini. Apakah worth it untuk HP ini dibeli? Aku pasti akan tahan dulu untuk jawaban itu, karena aku akan coba nanti dengan unboxing dan juga reviewnya. Pastikan subscribe di channel NHTech ID, sehingga kalian tidak tertinggal video-video terbaru. Tapi intinya, aku expect sangat tinggi di Galaxy S22 Ultra khususnya, karena tahun lalu S21 Ultra adalah HP terbaik secara overall HP Android yang dikeluarkan di tahun 2021. Bagaimana menurut kalian? Langsung saja komen di bawah, kita bahas bersama tentang Galaxy S22 series ini. Oke, semoga kalian suka dengan video ini. Jangan lupa untuk share, like, subscribe, dan sampai ketemu di video selanjutnya.